اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala min ahli sunnati wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Ya, sama-sama kita hormati kepada guru-guru kita semuanya di Masjid An-Nur, Bapak Ustaz Santika, Bapak Ustaz Sofan, dan juga pada seluruh kepengurusan DKM Masjid An-Nur, yakni dengan ketuanya Bapak Ustaz Fadilah, segenap ahli jamaah Masjid An-Nur, muslimin muslimat rahimahumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu dengan nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di malam hari ini, yaitu malam ke-29, betul ya? Betul. Malam ke-29 kita, nah Bapak itu sudah berharap yang terakhir. Ya betul. Jadi atas nikmat tersebut sehingga kita begitu bahagia di bulan Ramadan ini. Semoga kebahagiaan ini belum seberapa ketika bahagia ini terhantarkan oleh kepastian kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan juga kepastian kita atau lebih pastinya kita itu akan disambut oleh Allah, yakni dengan pahala-pahala dan jaminan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah mendekati akhir bulan Ramadan, yang jelas tidak mungkin 3 hari lagi, tidak mungkin tinggal antara 1 hari atau 2 hari. Nah, ini. Ya Allah, kalau memang kita benar-benar cinta, biasanya tanda-tandanya cinta itu kalau belum ketemu, kepingin ketemu. Kalau sudah ketemu, nggak ingin berpisah. Kalau kita cinta Ramadan, kalau kita cinta Allah, mestinya nggak mau berpisah dengan Ramadan. Termasuk diantaranya, kalau kita cinta terhadap ibadah-ibadah di dalam Ramadan itu karena kita cinta, maka kita sebenarnya yang lama. Jadi kalau terawih itu juga yang lama nanti. Siap? Ya. Bahasanya yang siap cuma 2 ini. Ya Allah, begini. Ya biar gak tegang. Tapi ada tegang juga, takutnya nanti terawihnya benar-benar lama ini kayaknya. Jadi begini. Ada salah satu kisah ketika Nabi Muhammad SAW menaiki mimbar. Sampai 3 kali Nabi itu tiba-tiba amin begitu. Naik 3 kali, 3 tangga. Ada bin Abdullah Nabi SAW merokok mimbar. Falamma raqad darajatal ula qala amin. Tsumma raqad tsaniyata faqala amin. Tsumma raqad tsalisata faqala amin. Ada suatu peristiwa, yakni Nabi pernah menaiki tangga mimbar. Ketika naik tangga ke-1, Nabi tiba-tiba mengucapkan amin. Naik tangga ke-2, tiba-tiba amin. Kemudian yang ketiga juga amin lagi. Kemudian qalu ya Rasulullah sami'na taqul amin salah marrat. Kemudian ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Nabi, kenapa tadi saya mendengar Rasulullah itu tiba-tiba amin 3 kali. Ada apa dengan gerangan? Ada apa dengan gerangan? Kemudian Nabi menjawab, qala atani Jibril. Ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu, waktu itu Nabi ada malaikat Jibril. Ada malaikat Jibril, kemudian tiba-tiba berkata malaikat Jibril, syai'atun, yakni sungguh celaka bagi seseorang
yang menemui bulan Ramadan fasaqat minhu Ramadan falam yughfar. Jadi ada orang yang sungguh celaka ketika Ramadan itu berakhir, namun orang tersebut tidak mendapatkan ampunan Allah. Maka artinya bahwa kita selama menjalani Ramadan ini tentu berharap kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Tentu ini mengasah diri atau membaca diri sendiri, introspeksi terhadap diri sendiri, seberapa jauh selama Ramadan ini kita qiyam Ramadan, minimal sholat tarawih ataupun baca Al-Quran, ataupun yang sering saya sampaikan dengan memaksa diri untuk tidak menyakiti orang lain. Ini adalah bagian daripada sedekah diri kita untuk diri kita, yakni dengan cara bersumpah pada diri sendiri, dengan cara punya tekad kuat untuk selalu tidak menyinggung orang lain, tidak menyakiti, melukai orang lain, baik dengan tangannya, lesannya, ataupun dengan anggota badan yang lain. Kemudian ada lagi yaitu ketika yang kedua yaitu syati'atun, yakni celakalah, ya, celakalah wahai orang atau manusia ketika adrakal walidayhi aw ahadahuma fala yudkhilahu jannah. Jadi orang yang masih punya orang tua ataupun salah satu dari keduanya, namun orang tersebut tidak masuk surga gara-gara durhaka terhadap orang tua. Intinya seperti itu. Artinya bahwa di sini di bulan Ramadan ini introspeksi lagi bahwa kita harus meraih juga ridhonya Allah. Apalagi ada istilah ridhullah fi ridhul walidain, bahwa ridhonya Allah itu juga bisa ada kalanya digantungkan atas ridhonya kedua orang tua. Maka fenomena hari-hari ini ketika ada sebagian dari saudara-saudara kita yang mudik, tentu selain mencari suasana baru, tentu diantaranya adalah ingin juga diantaranya meraih ridho Allah. Meskipun sebagian tidak mudik, itu juga bukan berarti mereka itu tidak mengharapkan ridhonya orang tua, ya. Bukan berarti bukan tidak berarti mengharapkan ridhonya orang tua, namun mungkin karena ada satu dan lain hal sehingga tidak mendukung keadaan untuk mudik. Itu pun tidak berarti tidak akan mendapatkan ridho kedua orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu Jibril atau malaikat Jibril itu berkata lagi, syati'atun idza dzukirta 'indahu falam yusolli 'alaik. Yakni sungguh celaka orang yang ketika ada nama Nabi Muhammad disebut, kemudian orang tersebut tidak membacakan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah golongan atau tiga golongan yang dikatakan syaqiyah tadi seperti itu artinya adalah celaka. Maka kita tidak berharap termasuk dari golongan-golongan itu, Allahumma amin. Kemudian yang kedua ingin saya sampaikan adalah ini mendekati akhir Ramadan, katakanlah sudah di penghujung Ramadan, ini tentu akan berkenaan dengan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Yang memang intinya zakat secara global itu dibagi menjadi dua, yaitu zakat yang berhubungan dengan badan ataupun zakatun nafsi, yaitu zakat fitrah. Kemudian zakat mal yang meliputi ada zakat peternakan, perkebunan, pertanian, kemudian zakat tijarah atau zakat perdagangan, seperti itu. Maka ini menjadi perhatian khusus bagi kita, terutama yakni adalah zakat fitrah. Faktor zakat fitrah itu menjadi wajib, faktornya ada tiga. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua yaitu wabil huruf bisyamsi min akhiri Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah wujudil fadli, yaitu pertama Islam, yang kedua menemui akhir huruf bisyamsi, akhir daripada bulan Ramadan, hari terakhir bulan Ramadan kita kok menemui atau kita bisa ada di maghribnya bulan Ramadan terakhir, hari terakhir, maka itu adalah faktor untuk menjadikan kita itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga faktornya itu adalah punya kecukupan untuk makan malam hari raya dan siangnya.
ketika ada wujudul fadli min qutihi wa quti iyalihi, yaitu adalah untuk makan dirinya sendiri dan anggota keluarga yang menjadi tanggungan biaya hidupnya, maka setiap orang yang seperti itu maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ada ukurannya, yakni itu adalah satu sok itu adalah merupakan takaran. Yang merupakan takaran itu kadang diukur beda, sebagaimana kita menakar jengkal kita. Jengkal kita mungkin kalau punya saya mungkin itu sekitar misal 15 cm misal saja. Mungkin punya Pak Haji Iskandar ya, itu mungkin 20 cm misal. Dan lainnya, sehingga takaran itu kadang ada yang 2,5 kg, ada yang 27,5 kg, dan ada mungkin yang lain, itu semuanya punya dasar sendiri-sendiri. Sebagaimana kita menakar dari kilogram menjadi liter, tentu tidak ada yang presisi, tapi mendekati presisi. Nah, maka itu adalah ukuran zakat fitrahnya. Kapan dikeluarkan? Kalau hukum wajibnya itu adalah pada malam takbiran, ya, ghurub bisyamsi, tenggelamnya matahari dari Ramadan menuju Syawal. Di situ waktu wajib. Apakah boleh dikeluarkan sebelum itu? Boleh. Karena faktornya itu adalah ada dua sisi, yaitu menemui bulan Ramadan sampai akhir daripada Ramadan itu, kemudian masuk ke Syawal. Sehingga ketika salah satu dua sisi ini masuk, maka boleh untuk disegerakan, dalam arti istilah kita itu takjil zakatul fitri, itu boleh. Yang tidak boleh, yang agak tidak boleh, karena makruh itu adalah ketika setelah sholat sampai tenggelamnya matahari di hari pertama bulan Syawal. Kalau sampai lolos dari itu belum juga membayar zakat fitrah, maka menjadi waktunya waktu haram. Bukan haram untuk membayar zakat fitrah, karena zakat fitrah meskipun melewati sampai masuk ke hari kedua, walaupun waktunya haram, tapi tetap saja harus dibayar. Artinya pembayarannya tetap sah, tapi itu waktunya waktu haram, ya, waktu haram. Sebagaimana sebagian adalah kalau orang ditalak waktu haid kan tidak boleh, artinya haram. Keadaan seperti itu tuh haram, tapi talaknya tetap jatuh. Itu diantaranya itu. Jadi kita harus membedakan bahasa atau redaksi. Kemudian zakatul mal. Zakatul mal itu yang paling penting itu adalah masuk 1 tahun, dan juga ada ukuran nominal tertentu, yakni ketika emas itu kalau yang murni benar-benar murni 24 karat itu adalah sekitar dalam ukuran nisabnya 77,5 50 gram. Tapi kalau bukan murni, dan ini yang berada sekitar kita, yaitu disepakati oleh Indonesia ini adalah 85 gram. Maka ketika ada emas yang sejumlah itu, maka juga harus dikeluarkan 2,5%. Termasuk diantaranya adalah perputaran dagang, perputaran uang, perputaran yang melibatkan pertukaran uang dengan barang apapun jenisnya, yaitu taklibul mal li ajli ribhi, membolak-balikan uang, memutar atau mengelola uang untuk mendapatkan keuntungan. Maka di situ adalah termasuk sisi yang memang mewajibkan zakat mal, dan itu cara menghitungnya juga dikonversikan dengan berat emas itu tadi, ya, dengan uangmu, yaitu dikonversikan ke berat emas. Kalau seandainya punya uang yang diputar, ya, sampai senilai emas 85 gram yang tidak murni itu, maka juga wajib dikeluarkan sejumlah 2,5% lagi. Ini diantaranya. Dan ini adalah hak mereka, dan ini adalah yang penting lagi, jangan keliru bahwa zakat mal ataupun zakat emas ataupun zakat apa yang wajib itu adalah kewajiban dari Allah. Jangan sampai kita kemudian mengeluarkan zakat hanya memandang bahwa ini mau diberikan kepada fuqara, masakin, dan seluruh asnaf golongan yang menerima zakat atau mustahikun zakat. Itu keliru pemahaman seperti itu. Kalau pemahaman seperti itu, maka sayang-sayang dengan hartanya. Padahal zakat itu ketika dibayarkan sebelum diterima oleh mustahik, itu sudah diterima dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena antara penekanan diberikan kepada fakir miskin dan seluruh golongan yang mendapatkan zakat,
tapi lebih dari itu adalah memang perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa termasuk diancam diantaranya itu adalah ketika kita baca di antara salah satu ayat di surat At-Taubah itu ada ayat yang berbunyi fatuk wajibahuhum wajuluhuhum wazuhuruhum. Jadi ketika zakat tidak dikeluarkan, kita punya uang banyak, kita punya perputaran uang banyak, tidak dikeluarkan, maka itu besok akan ketika orang itu dibuang ke neraka, kemudian apa? Kemudian kulitnya itu apa istilahnya, kalau digelar itu apa istilahnya? Bukan diginian, digelar, pokok saya tahunya digelar apa bahasa saya itu. Ibarat spray itu yang tadi digulung kemudian dibuka, kulitnya itu dibuka, dilebarkan, kemudian hartanya itu kemudian dijadikan pemanas ataupun dijadikan pembakar kulit yang sudah dilebarkan itu. Nah, kan apalagi panasnya api yang ada di dunia itu kan belum seberapa, hanya seolah-olah kita itu baru mendekat saja. Tapi kalau sedangkan kita itu kalau tahu aja besi baru dilas, kalau sampai kepegang itu seperti apa panasnya. Apalagi kalau sudah api neraka, di antaranya di antaranya itu kan. Terus kemudian tentang masalah zakat ini yang terakhir saya sampaikan itu adalah ada hadis yang bunyinya begini: Inna min rajulin la yu'addi zakat amalihi. Terus kemudian tidak ada seorang yang kemudian yang punya kewajiban zakat mal kemudian tidak dibayarkan. Terus illa kutilahu yawmal qiyamah syuja'an aqrab, maka hartanya itu akan dirubah bentuk oleh Allah besok di hari kiamat menjadi ular yang kepalanya itu botak. Nah, botaknya ini menunjukkan begitu banyaknya bisa yang ada di dalam ular tersebut sehingga kepalanya saja itu rusak. Kepalanya ular itu rusak. Sampai ibarat orang itu kalau sudah panas pusing itu kan jadi botak, jadi profesor, itu seperti itu. Sehingga ular ini nanti mengerikan sekali. Makanya di situ dikatakan wayafirru minhu, siapapun yang melihat ular itu pasti lari. Tapi wayudbi'uhu hatta yutawwiqu, mau kemanapun orang yang tidak membayar zakat itu akan dikejar oleh ular tersebut, ya, akan dikejar sehingga akan dililit hatta yutawwiqu fi unuqihi, kemudian lehernya akan dililit oleh ular tersebut, kemudian dipatuk, kemudian digigit istilahnya. Nah, ini kan bahaya. Itu setidaknya. Tapi satu yang penting kita itu adalah ketika kita sadar zakat, maka kita harus sadar juga kita itu banyak, kita itu sudah disempatkan banyak oleh Allah. Dengan begitu besar nikmat Allah, kesempatan Allah kepada kita untuk dipercaya mengelola keuangan, mengelola profesinya dan apa segala macam, tidak banyak gangguan, tidak banyak kendala. Itu luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tapi hanya satu hari dalam satu tahun, hanya satu kali dalam satu tahun kita memberikan kesempatan itu, dan hanya 2,5% untuk para fakir miskin. Istilahnya apa? Setahun kita bahagia, setahun kita bangga, setahun kita sukses. Kita hanya sekali saja memberikan kebahagiaan buat mereka, dan itu pun dirasakan saat itu juga. Maka ini akan menjadi nilai luar biasa bagi orang-orang yang sadar akan zakatnya. Kita doakan, apalagi di dalam doanya itu kan adalah barakallahu ajarallahu fima a'taita wa barakallahu fima a'taita wa ja'alahu lahu tahura. Semoga zakat itu menjadi penyuci jiwa dari masing-masing para wajib zakat. Allahumma amin. Tentu di akhir Ramadan ini pada akhirnya kita berharap kita adalah mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, dan pasti kita semuanya berharap untuk bebas dari api nerakanya Allah. Allahumma amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.